iya boleh. Terkait apa Mbak ya? Terkait isu pandemi yang terjadi saat ini Bapak. Oh iya bisa. Di tengah masa pandemi yang masih mewabah sampai saat ini, dunia pendidikan masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Di sini pembelajaran pun harus dilakukan secara daring Bapak. Iya, Sedangkan pembelajaran daring itu sendiri masih belum efektif sampai saat ini. Iya. Menurut Bapak, bagaimana peran Bapak sebagai warga masyarakat untuk mengatasi hal-hal tersebut? Karena pendidikan merupakan usaha mencerdaskan generasi penerus bangsa ini Bapak. Iya, benar ya Mbak ya. Selamat sore juga. Alhamdulillah di sore hari ini kebetulan ini lagi santai di alun-alun kota Grobogan ya, Kabupaten Grobogan, tepatnya ini di Grogadi. Memang benar yang Bapak sebagai masyarakat dan Bapak juga sebagai pendidik sebenarnya ya sangat melihat kondisi yang akhir-akhir seperti ini, pandemi Covid yang sudah berlangsung lama, yaitu mulai dari 2020 bulan Maret tepatnya, yaitu tanggal 15 dan hingga sampai sekarang 2021 Juni, berarti sudah 1,5 tahun ya Mbak ya. Jadi pembelajaran yang dilaksanakan sekarang di sekolah-sekolah madrasah itu masih menggunakan daring. Artinya siswa tidak datang ke sekolah, memang itu benar faktanya seperti itu. Dan itu kita rasakan juga sebagai sebagai orang tua murid, dan kebetulan Bapak juga sebagai guru sangat istilahnya tergerak bagaimana cara supaya pendidikan ini terus dapat dirasakan oleh anak-anak. Jadi kegiatan belajar mengajar sebenarnya tidak boleh terputus. Memang dari pemerintah khususnya yaitu Kementerian Pendidikan, kemudian di bawah Kementerian Agama, madrasah-madrasah itu selama ini sudah melakukan atau melaksanakan pembelajaran daring atau jarak jauh seperti itu. Tapi faktanya di lapangan apa? Anak-anak sekarang malah istilahnya tidak fokus juga ketika dia pegang HP itu. Apakah main ya Bapak? Ya betul, kebanyakan belajarnya hanya berapa menit saja, 5 atau 10 menit, tetapi Sisanya untuk bermain game itu sampai berjam-jam. Kadang seharian itu di depan HP itu lebih kuat. Nah akhirnya apa? Dampaknya juga kurang baik. Di samping kesehatan mata, kemudian kegiatan-kegiatan yang harusnya dia itu fokuskan untuk olahraga atau membantu orang tua malah tidak terpenuhi, habis untuk bermain HP malah. Nah disinilah akhirnya harusnya ada penggerak masyarakat khususnya yaitu di dunia pendidikan ya guru apapun harus turut andil bagaimana siswa tersebut atau siswa-siswi anak-anak masyarakat di lingkungan masyarakat masing-masing itu tetap belajar dengan cara apa? Dengan kearifan lokal, tidak harus datang ke sekolah, tetapi diadakan pelatihan-pelatihan memasak atau menjahit atau apapun, diadakan kursus-kursus. Jadi yang untuk Pak ya, ini untuk lebih pada skill ya. Ya betul, seperti itu. Kita mengarah pada life skill atau keterampilan hidup, kemudian soft skill, keterampilan pekerjaan yang sifatnya bisa digunakan untuk menunjang kehidupan itu sendiri. Jadi langkah-langkah ini harus penting dan tetap harus menerapkan protokol kesehatan, artinya tetap pakai masker, kemudian selain memakai masker, jaga jarak dan lain-lain seperti ini. Memang ya harus sebagai warga masyarakat, anak-anak juga harus mematuhi protokol kesehatan seperti itu. Jadi harus ada protokol kesehatan. Terima kasih Bapak atas waktu. Silakan Mbak. Ini saya mau melakukan wawancara kepada
jenengan sebagai generasi muda, sebagai generasi milenial, pendapat panjenengan bagaimana tentang pembelajaran daring tersebut? Karena tanpa kita sadari pembelajaran daring itu sendiri saya rasa kurang maksimal. Menurut Masnya, cara mengatasi hal tersebut bagaimana? Karena mengingat pendidikan itu sendiri merupakan salah satu usaha untuk mencerdaskan kehidupan bangsa ini. Saya jauh ini, Mbak. Ini, Mbak. Ya, memang pandemi COVID ini telah merugikan banyak sektor ya. Hampir semua sektor lah, semua sektor termasuk pendidikan juga. Sekarang anak-anak harus mau nggak mau belajar lewat dari sudah nggak bisa tatap muka. Tapi gini Mbak ya, kalau menemukan solusi yang terbaik itu ya ini mau nggak mau ya gimana lagi, karena kondisi yang ada seperti ini. Jadi ya harus mau nggak mau menjaga protokol kesehatan. Usaha sendiri malah gimana ya, kayak nggak efektif lah menurut saya dari ini, karena dalam prakteknya sendiri banyak sekali orang-orang sekitar saya, banyak anak-anak lah malah tidak terkontrol, tugas lewat PR kan banyak sekali yang mengerjakan malah orang tuanya, malah bahkan apa ya, mereka malah banyak bermain diri kayak nggak terkontrol gitu, nggak punya, seakan-akan ya itu memang kembali ke orang tuanya. Kalau orang tuanya memang bertanggung jawab, memang ya mungkin bisa diarahkan walaupun nggak bisa semaksimal pas tatap muka. Tapi saya menyayangkan yang banyak orang tua yang mereka disibukkan di luar, yang tidak sempat mengurus anaknya, malah anaknya kayak seakan-akan terlantar gitu. Mereka asik bermain game, asik di luar apa ya, di luar kegiatan sekolahnya, kegiatan yang tidak bermanfaat. Ya, itu yang bahayanya ya. Kalau kita melakukan solusi ya mau nggak mau harus bertatap muka gitu. Tapi kalau misal memang kondisinya ini belum bisa kondusif masih seperti ini ya tetap mau nggak mau harus daring, tapi dengan catatan orang tua harus menjaga anaknya agar tidak bebas gitu. Berarti intinya gini ya, untuk daring alternatif pertama dilakukan daring dengan catatan orang tua harus mendampingi ya. Terus alternatif yang kedua tatap muka dengan mematuhi aturan protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, dan sanitizer harus ya, tidak boleh lupa. Ya gimana lagi lah, karena ya apa ya, menurut saya hal yang terbaik ya tatap muka, karena anak itu berbeda ketika dengan orang tua. Kadang sama orang tua tuh malah kayak apa ya, kayak beda dengan sikap anak ke guru loh. Kalau ke guru mungkin lebih menghormati. Kadang kalau ada orang tua anaknya yang memang dari kecilnya udah agak bandel ya, sama orang tuanya ya malah ngelawan gitu. Kalau sama guru kan beda, lebih gampang dididik gitu kan. Ya seperti itu. Ya itulah saran lah. Saya juga sayang juga, kasihan juga anak-anak yang nggak terkontrol gitu kan. Kasihan. Karena saya juga mengalami, saya kadang kalau saya punya sepupu, kadang saya ngerjain PR-nya. Oh gitu. Ya udah, makasih ya Mas, maaf mengganggu waktu olahraga, waktu santainya. Terima kasih. Permisi Mas, Mbak mau mengganggu waktunya sebentar. Ini ya mau tanya-tanya lah. Di tengah pandemi yang masih mewabah sampai saat ini, dunia pendidikan kan masih belum bisa berjalan dengan maksimal. Di sini pembelajaran dilakukan hanya dengan daring. Secara pembelajaran daring itu sendiri dirasa kurang maksimal lah. Sebagai seorang pelajar, bagaimana pendapat mas-mas, mbak-mbak untuk mengatasi hal tersebut? Karena mengingat pendidikan itu merupakan salah satu usaha
untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Gimana Mas? Ya kalau saya sih kurang efektif ya Bu. Sebenarnya pinginnya tatap muka. Kalau kayak gitu terus ya kira juga bosan juga. Nggak pernah ketemu teman-teman, kayak gitu sih Bu. Kedua pendapat yang baru. Kurang efektif ya, berarti ya. Pinginnya tatap muka. Berarti kalau usulnya Masih lebih baik tatap muka dengan mematuhi protokol kesehatan. Karena kita bisa ketemu sama teman-teman gitu Bu. Udah lama nggak ke sekolahan ini. Kangen sekolahan Bu. Oh gitu. Kangen teman-teman juga. Iya gitu. Terus menurut Mbak gimana? Sama Bu. Saya juga kangen teman-teman. Terus solusinya gimana Mbak? Kalau ditanya solusi saya nggak tahu Bu. Soalnya kalau berangkat juga nanti takutnya corona semakin meningkat. Saya nggak tahu solusinya gimana. Kalau Mbaknya gimana? Saya seneng Bu. Oh Mbaknya malah seneng ya? Tapi nggak paham Bu sama pelajarannya. Jadi pengennya ya tetap masuk. Tetap masuk. Ya kuotanya boros Bu. Oh gitu. Loh, kan dari Bapak Ibu guru katanya itu setiap siswa diberi kuota dari Kemendikbud ya? Iya. Tapi nggak cukup Bu. Cuma berapa ya? Berapa? 16 juga. 16 juga ya. Nggak tahu deh. Lupa dulu ya. Semua dapat kuota ya? Dapat. Oh alah. Tapi tetap kurang kondusif ya lebih enak tatap muka ya, bisa ketemu teman-teman, iya, bisa main bersama teman-teman. Kalau kita materinya Ibu. Oh iya. Kalau cuma dikasih tugas nggak paham Bu, paling cuma nyalip dari internet. Semuanya ada. Jadi yang pintar Google-nya bukan kita. Iya. Terus kalau berarti kalau lebih berat kalau tugas matematika ya itu ya kan nggak ada penjelasannya ya. Penjelasannya Bu. Fisika. Ya, makasih ya Mas Mbak atas waktunya. Maaf mengganggu santai-santainya. Apa Bu? Mengganggu Olahraga, kita olahraga istirahatnya. Bu. Karena nggak ada tugas dari sekolah, ya kita kayak gitu. Makasih ya. Pembelajaran daring merupakan pilihan kebijakan pemerintah dalam menghadapi penyebaran COVID-19 yang tentu masih ada banyak kelemahan. Cinta tanah air, peduli akan kecerdasan bangsa membuat kita harus bersatu bersama menghadapi pembelajaran di era pandemi. Indonesia bisa.